Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan terkait fasal niat, an-niyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. An-niyatu utawi niat, hakikatuha utawi hakikate niat iku qasdus syai'i nejo swiji-wiji, muqtarinan hale barengan, bi fi'lihi kelawan penggaweane asy-syai', wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati, wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati, wa talafudzu utawi nglafataken biha kelawan niat iku sunnatun sunnah, wa waktuha utawi waktune niat iku inda ghusli awwali juz'in nalikane mbasuh awale bagian juz minal wajhi saking wajah, wa tartibu utawi aran tartib iku alla yuqaddima yen to ora dinginaken sapa wong udwan ing anggota suwiji ala udwin ing atase anggota kang liya. Fasal ini menerangkan terkait dengan niat. Sebenarnya pertemuan yang lalu kita sudah bahas sedikit terkait dengan niat, dengan adanya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi sini musannif menerangkan, karena kemarin kajiannya di matan ya, musannif menerangkan an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu adalah bermaksud sesuatu. Bermaksud sesuatu dengan berbarengan pada pekerjaannya. Maksudnya itu, bermaksudnya itu dibarengkan ataupun berbarengan dengan perbuatannya. Itu yang namanya niat. Contohnya kalau niat wudhu, itu nggak boleh niatnya itu sebelum melaksanakan wudhu. Contohnya kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashori fardhu lillahi ta'ala
hatinya pun bunyi. Kita belum apa-apa, belum basuh wajah. Nah di sini maka belum dikategorikan nih niat. Maka di sini wa in taraha al fi'lu an dzalik al qasdi yusamma dzalikal qasd azman. Kalau nggak berbarengan dinamakan itu azam. Azam. Tapi secara bahasa wa amma lughatan fa huwa mutlaqul qasdi sawaun qaranal fi'lu aula. Tapi secara bahasa yang namanya niat itu mau berbarengan dengan pekerjaannya ataupun tidak berbarengan dengan pekerjaannya, itu kalau udah kita bermaksud sesuatu yaitu niat. Tapi ini menurut bahasa. Makanya kalau orang Cilacap itu ya nyukup niat masuklah, niat naik panen barep syukuran. Nah niku itu niat secara bahasa kita, bahasa obrolan itu ya memang itu niat, tidak disalahkan karena niat secara bahasa itu mau berbarengan dengan pekerjaannya ataupun tidak berbarengan dengan pekerjaannya, secara bahasa qasdus syai' itu niat, seperti itu. Tapi secara fikih di sini yang namanya niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Kalau wudhu dibarengkan ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena kegiatan ataupun perbuatan wudhu yang fardu yang pertama adalah membasuh wajah. Makanya niat itu dibarengkan dengan membasuh wajah. Perbuatannya kelihatan loh itu. Kalau niat kan perbuatan hati, makanya di sini wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati kita. Hati kita kerentek ketika membasuh wajah, airnya nempel di wajah kita, hatinya bunyi nawaitul wudu'a itu. Ataupun ketika sholat, takbir Allahu Akbar, kita melafadzkan Allahu Akbar, hatinya usolli fardhu zuhri ataupun usolli fardhul asri, seperti itu. Kegiatan kita lagi mengucapkan takbir, makanya kalau rukunnya sholat itu niat takbir kan seperti itu, berdiri. Nah ini berbarengan di situ. Pekerjaan pertama yang dibarengkan dengan niat itu nawaitul wudu'a. Mandi pun seperti itu. Nanti di belakang terangkan seperti itu. Intinya ketika berbarengan dengan perbuatannya itu namanya niat. Kalau tidak berbarengan namanya azam. Bagaimana dengan puasa? Dikecualikan. Kalau puasa itu niatnya itu tidak berbarengan dengan puasa, nggak pas ketika awal puasa adzan subuh Allahu Akbar, niat kita enggak, adzan subuh baru kita niat enggak. Tapi niatnya itu ketika terbenamnya matahari, berarti waktu maghrib sampai munculnya fajar sotik, itu waktu sholat subuh, berarti ada waktu lama untuk niat puasa, seperti itu kalau puasa fardu itu. Wa talaffudzu biha sunnah. Ada melafadzkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, itu hukumnya sunnah. Nggak usah mengucapkan nawaitu juga nggak apa-apa. Karena ada teman-teman kita itu apa itu nawaitu nawaituan, apa itu usuli-usulian ya. Yaitu ya kalau kita itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita itu ya melafadzkan seperti itu hukumnya niat. Kenapa? Untuk biar membantu kita biar tidak lupa ketika nanti pas ketika membasuh wajah kita sudah benar-benar dibantu. Sebelum wudu kita udah membacakan lafadznya niat. Tapi nggak wajib. Yang wajib itu ketika membasuh wajah hatinya bunyi nawaitul wudu'a. Ketika takbiratul ihram hatinya bunyi usuli fardhu dzuhri makmuman, seperti itu. Itu yang namanya niat.
Wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Ada juga yang namanya tartib. Tartib itu adalah seseorang yang wudu itu mendahulukan anggota yang nomor 1 daripada nomor 2, mendahulukan nomor 2 daripada nomor 3, mendahulukan nomor 3 daripada nomor 4 sampai selesai. Maksudnya apa? Urut yang harus didahulukan terlebih dahulu. Pokoknya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Itu urut. Maka di sini ya itu baru dinamakan tertib. Nggak boleh nggak tertib, kaki dulu dibasuh. Bagaimana? Nggak sah itu. Setelah kaki baru wajah, setelah wajah baru mengusap sebagian kepala, baru tangan, selesai. Itu wudunya tidak dikategorikan sah. Itu an-niyah wat tartib. Insyaallah karena kemarin sudah kita bahas sedikit terkait niat ya, ini untuk pembahasan ini insyaallah sudah kita pahami bersama-sama. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma dunal qullataini wal katsiru qullatani fa aktsara. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Al ma'u utawi banyu iku qalilun, banyu sithik, wa katsirun lan banyu kang akeh. Al qalilu ta'i banyu sithik iku ma banyu silih madunal qullataini kang kurang saking 2 kula. Wal katsiru uta'i banyu kang akeh iku kullatani banyu 2 kula. Fa aktsara moko luwih akeh. Al qalilu uta'i banyu sithik iku ya tanajasu dadi najis apa banyu sithik biwuqu'in najasati sebab ketiban najis fihi ing dalam al-qalil banyu sithik. Wa illam yataghayyar senajan ora wah apa banyu kang sithik. Wal ma'u ta'i banyu al-katsiru kang akeh iku la yatanajasu ora dadi najis. Iku layat tanajjasu ora dadi najis apa banyu kang akeh illa idza taghayyara kejaba lamun owah apa ta'muhu rasane banyu kang akeh aw launuhu utawa warnane banyu kang akeh aw rihuhu utawa ambune banyu kang akeh. Nggih. Fasal selanjutnya menerangkan terkait dengan air. Air adalah suatu benda yang bisa untuk bersuci, bisa untuk menghilangkan najis, juga bisa untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Alhamdulillah kita sudah diberikan hujan, jadi malam hujannya sangat lebat. Alhamdulillah tidak kekurangan air lagi ini. Di mana-mana, bahkan di Banyumas itu banjir. Di daerah saya itu banjir, di Sumpyuh, Tambak itu pada kebanjiran. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ada korban ataupun tidak terjadi banjir yang terlalu seperti tahun kemarin itu banjir. Ya Allah, kasihan. Tapi kita perlu syukuri, kemarin ditunggu-tunggu hujan, pas hujan malah kita nggak mensyukuri. Berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Pas panas kita minta hujan, pas hujan malah kita bersula udan makan sekolah ngantuk bebeh. Ini ya, kita syukuri apapun itu yang terjadi, kita syukuri. Insya Allah
Ketika kita syukur, ya Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Allahumma amin. Selanjutnya, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu dalam kitab ini dibagi dua. Yang pertama ada air sedikit, yang kedua ada air banyak. Ya, kalau kita harus paham, air itu ada air sedikit, ada air banyak. Ketentuannya apa? Al-qalilu ma dunal qullataini. Yang namanya air sedikit ya, adalah air yang kurang daripada 2 kulah. Nah, pokoknya ada air kok kurang dari 2 kulah, itu dinamakan air sedikit. Nah, pertanyaannya 2 kulah itu bagaimana? Berapa ukurannya? Nah, ketika saya ngaji dulu itu bahwasanya air 2 kulah itu ketika kita punya kolam kubus lah ya, kolam kan ya kubus, sini nggak panjang, lebar, panjang, ada volume situ. Kok tingginya kolam kita ataupun bak itu tingginya itu 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, pokoknya kubus 60 cm, berbentuk kubus itu. Dan yang diukur bagian dalamnya. Maka di situ kita isi air penuh dalam kolam itu ataupun bak itu. Airnya kita isi penuh. Lah di situ adalah sudah 2 kulah. Berarti kalau kurang dari itu, berarti kurang dari 2 kulah. Berarti kalau dihitung berapa liter ya, perkiraan ada yang mengatakan 216 liter. Karena 6 kali 6 kali 6 itu 216 liter, udah 2 kulah. Ada juga yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan di channel NU online itu 270 liter baru 2 kulah. Tapi kalau saya ya ambil yang 66 itu, berarti yang 216. Karena pahamnya saya itu dari dulu itu memang sekian, 216 liter air itu sudah dinamakan air yang 2 kulah. Berarti air itu dinamakan air banyak menurut fikih. Jangan menurut kita. Nanti air banyak seember kan banyak nih, banyak seember. Kalau segelas sedikit, enggak. Itu bukan ukuran fikih. Ukuran fikih air 2 kulah adalah air yang lebih daripada 216 liter begitu. Itu udah 2 kulah. Kalau kurang dari itu berarti air kurang dari 2 kulah. Ketentuannya kalau air kurang dari 2 kulah namanya al-qalil, air yang sedikit. Air yang banyak apa? Air yang lebih daripada 2 kulah, mungkin 220 liter, 300 liter ataupun 500 liter. Biasa kalau di toren-toren yang umum berapa Pak Ibu ya? 500 ya, 500 liter. Nah itu. Kalau udah 500 liter berarti itu sudah yakin itu sudah 2 kulah. Apalagi yang sampai 1000 liter di rumah kita, di atas toren 1000 liter. Ada juga yang 5000 liter kayak pabrik air kita itu. Pabrik air kita soalnya punya air bersih itu ya, air minum. Itu isinya 5000 liter. Ya jelas kalau penuh airnya itu sudah dinyatakan lebih daripada 2 kulah. Ini intinya, saya ulangi lagi, air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Air banyak adalah air yang 2 kulah ataupun lebih. Seperti itu. Ketentuannya kayak tadi itu. Kalau dibuat literan, karena ya kita nggak ngukur ya, kira-kira saja. Dilihat baknya ini sudah 60 cm belum? Tingginya, lebarnya, panjangnya, oh udah, kira-kira udah, kok penuh. Oh berarti bak ini sudah isi penuh, berarti sudah 2
2 kula. Pokoknya kita mengira-ngira. Kita bisa mengira-ngira ketika kita ada di kolam gitu. Atau ada di di kamar mandi, kan biasanya ada bak-bak seperti itu. Ada bak yang gede, ada bak yang kecil. Nah, ketentuannya al-qalinu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Kalau ada air sedikit, kok ternyata kejatuhan najis. Contohnya kita punya bak. Baknya itu panjangnya 40 cm, lebarnya 40 cm, tingginya 40 cm. Penuh. Lah dilalah kita mau nyiduk air, ternyata lihat di dalamnya ada kotoran cicak. Dilihat-lihat ini kotoran cicak apa bukan? Oh ternyata benar, kotoran cicak ada 1. Ketika diambil, dihirup, nggak bau kotoran ini, berarti ini tidak berubah rasanya. Dilihat masih bening, apakah ini masih bisa untuk bersuci? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 kula. Ketika sudah kena najis, maka air tersebut sudah menjadi air mutanajis. Berarti tidak boleh untuk kita gunakan bersuci. Ya untuk nyirami wit duren lah ya. Eman-eman depan rumah ada wit duren, disirami pakai air itu. Jangan dibuang mubadzir. Ataupun dicampurkan dengan air yang lain biar sampai 2 kula, itu juga boleh. Jadi nggak dibuang airnya. Seperti itu. Karena memang ya di rumah kita susah untuk menghindari daripada kotoran-kotoran cicak. Cicak-cicak itu ya Jan, di dinding biasanya itu kalau BAB ya, itu nggak tahu cicak, nama cicak itu mencari-cari sensasi mungkin apa ya. Itu BAB-nya dilalah itu di ember yang ada airnya. Kencingnya di situ, di bak, dilalah. Ada orang lagi ngobrol, ada tamu gitu ya. Pernah itu ada tamu lagi ngobrol, dilalah dari atas ya. Tamunya diisingi. Nah, itu cicaknya. Memang ya cicak itu sunat kalau kita membunuh cicak itu. Malam Jumat kita berburu cicak, kita bunuh. Emang cicak itu ya hewan yang yang begitu sifatnya, makanya kita boleh membunuhnya. Tapi nggak usah dimutilasi, kita langsung bunuh saja. Itu sunat membunuh cicak. Nah, itu ya. Walaupun tidak berubah airnya, dikarenakan airnya kurang dari 2 kula, maka airnya menjadi air mutanajis. Seperti itu. Wa illam yataghayyar. Terus bagaimana pertanyaan ketika air 2 kula bagaimana? Ini ada air kolamnya besar. Makanya orang-orang dulu itu kalau buat kolam itu gede-gede. Orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang enggak, kolamnya sepenting bisa untuk ngisi air ya cukup. Bahkan sekarang enggak pakai kolam, pakainya pakai ember, enak pakai ember. Higienis gitu maksudnya. Kalau ada ini ya dibuang. Malah enak begitu pakai ember daripada kolam kecil. Daripada buat kolam kecil ataupun bak kecil, mendingan pakai ember saja. Ketika ada kotoran tinggal kita buang saja, diras, dikuras seperti di embernya, disutekin saja. Jadi kalau pakai bak tinggal dikuras, diambil ininya, sumpelnya, akhirnya ini lagi, akhirnya susah. Nah, makanya kalau buat bak ini yang belum buat bak ini ya, yang besar sekalian, ataupun nggak ada baknya ya pakai ember saja, lebih mudah. Ketika kok terkena najis itu mudah untuk mengatasinya, seperti itu. Jangan nanggung nanti bingung lah gitu ya. Cara mengatasi ya eman-eman juga airnya. Ini kalau airnya banyak, cara mensucikannya itu ya, bukan cara mensucikannya. Kalau airnya banyak, ketika kejatuhan najis, kita lihat dulu apakah airnya itu berubah apa tidak, baik rasanya, baunya, warnanya.
Kalau air 2 kula lebih kok ternyata kejatuhan najis, dilihat kok agak butek begitu ya, rasanya kok kayak ada rasa sepet-sepet, mungkin sepet-sepet ini kotoran ya, ataupun baunya sudah berbau beda, nggak seperti air biasa, walaupun air tersebut 2 kula ataupun lebih, maka dihukumi air mutanajis. Berarti sudah tidak diperkenankan untuk bersuci lagi dengan air itu. Itu seperti itu. Walaupun airnya sekolam gede besar, kolam renang, contoh kolam renang besar, pokoknya dalamnya itu apa namanya 1,70 meter contohnya, panjangnya 10 meter, lebarnya 10 meter. Lah ini ternyata anak-anak SD semuanya kencing di situ. Wah. Dan ternyata ditinggal bau, masih bau kencing, ataupun udah berubah baik rasa ataupun warna ataupun baunya. Walaupun 2 kula tapi karena berubah, maka di sini hukumnya air tersebut sudah tidak bersuci lagi. Sudah tidak untuk bisa bersuci lagi. Berarti airnya air yang sudah mutanajis. Intinya air sedikit ketika kena najis kok berubah ataupun tidak, hukumnya tetap mutanajis. Air banyak ketika kena najis, dilihat ketika berubah salah satu sifat 3 itu, baik rasanya, baunya ataupun warnanya, kalau berubah maka hukumnya mutanajis. Kalau tidak berubah maka hukumnya tetap suci, bisa kita ambil untuk berwudu seperti itu. Ini terkait dengan air. Ini penting sekali karena setiap hari itu kita ya berhadapan dengan air. Kita mau wudu, cross check dulu airnya ini air suci, mensucikan apa tidak. Kita mau mandi ya cek dulu. Kita mau mencuci ya cek dulu airnya. Kok ternyata airnya suci mensucikan, ya kita pakai. Airnya tidak suci mensucikan, berarti kita tidak pakai. Yaitu sekelumit dengan al-ma'u qalilun wa katsirun. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, menjadi ilmu manfaat barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.